Kutukan pramusim Liverpool, Gomez cedera lagi. Liverpool mengawali tur pramusim dengan kemenangan 4-2 atas Sunderland di Nashville, Amerika Serikat. Star positif untuk era baru Andoni Iraola. Namun kegembiraan itu langsung ternoda dengan Joe Gomez kembali cedera hanya 8 menit setelah tampil. Padahal musim lalu ia sudah banyak absen karena masalah. Iraola mengaku kecewa karena timnya sempat lolos dari sesi latihan tanpa cedera sebelum akhirnya langsung kehilangan Joe Gomez. Maresca yakin Man City tak bernasib seperti MU. Manchester United limbung sejak ditinggalkan oleh Sir Alex Ferguson di tahun 2013. Hanya 6 kali finish 4 besar dalam 13 tahun. Dan gonta-ganti 7 manajer tanpa ada yang bertahan lebih lama dari 3 musim. Enzo Maresca yang kini menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Setelah sang legenda mempersembahkan 20 trofi, percaya klubnya tak akan bernasib serupa. Ia menyebut Pep Guardiola sebagai pelatih terbaik dunia dalam 20 tahun terakhir, sehingga tugasnya adalah tantangan besar. Namun kesulitan organisasi City jadi kuncinya. Klub ini hanya punya 3 manajer dalam 17 tahun terakhir, yang menurutnya sangat tak lazim dan membuatnya yakin bisa melanjutkan kesuksesan dari Guardiola. Mason Mount optimis musim baru bersama Manchester United. Mason Mount didatangkan MU dari Chelsea 3 tahun lalu, namun hanya mendapatkan 72 penampilan di seluruh kompetisi karena berulang kali dibekap akan cedera. Meski begitu, ia tampil mengesankan di paruh kedua musim lalu dan kini telah bergabung penuh dalam kesiapan dalam sesi pramusim. Mason Mount mengaku bangga dapat kepercayaan itu dan menegaskan dirinya adalah tipe pemimpin yang memberikan contoh lewat kerja keras di atas lapangan. Real Madrid cetak sejarah di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dimenangkan timnas Spanyol, namun Real Madrid lah yang justru mencuri sorotan. Para pemainnya mencetakkan 22 gol di turnamen ini, rekor sepanjang masa untuk pemain dari klub yang sama dalam satu edisi Piala Dunia. Melampaui Hannover Budapest 18 gol di 1954, Bayern Munchen 2004 dan juga PSG di tahun 2022. Kylian Mbappe menyumbangkan 10 gol, Jude Bellingham 7 gol dan Vinicius 4 gol. Ditambah Arda Güler 1 gol dengan Marco Kurela menjadi duta Madrid di final saat Spanyol mengalahkan Argentina 1-0. Harry Kane diyakini kekal raih Ballon d'Or 2026. Harry Kane mencetakkan total 61 gol dalam 51 penampilannya bersama Munchen musim lalu, membantu klub meraih titel Bundesliga dan juga piala DFB Pokal, meski terhenti di babak semifinal Liga Champions. Sedangkan di partai internasional ia mencetakkan 6 gol untuk Inggris di Piala Dunia sebelum akhirnya tersingkir di babak semifinal. Dan legenda Prancis Emmanuel Petit menilai peluang Kane meraih Ballon d'Or sudah sirna karena dianggap kerap menghilang di laga-laga besar seperti di ajang Liga Champions maupun bersama tim nasional. Petit mengaku tak bisa menyalahkan usaha dari Kane, namun meyakini ada nama lain yang lebih unggul memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Pirlo terancam gugatan hukuman gara-gara judi Rusia. Andrea Pirlo yang sebelumnya digadang-gadang menjadi pelatih baru timnas Italia, kini terancam proses hukuman akibat perannya sebagai duta global perusahaan taruhan asal Rusia, termasuk kehadirannya di acara perusahaan tersebut di kota Moskow. Lembaga Perlindungan Konsumen Italia yakni Kodakons mengancam meminta penyelidikan resmi karena aktivitas itu dianggap melanggar pasal 9 Dekret Martabat yang melanggar sponsor perjudian. Bahkan ia siap mengajukan banding ke pengadilan Lazio dan juga jika federasi tetap menunjuknya. Jika laporan diterima, Pirlo berpotensi dikenai denda sekitar 20% dari nilai kontrak sponsornya. Kontroversi ini membuat Federasi Sepak Bola Italia kian berhati-hati menentukan pelatih baru Gli Azzurri. AC Milan belum terbiasa pressing tinggi ala Amorim. AC Milan bermain imbang 2-2 ketika berhadapan dengan Celtic di laga perdana era pelatih baru Ruben Amorim. Milan sempat tertinggal 2 gol lebih dahulu lewat Camilo Duran dan juga James Forrest sebelum diselamatkan oleh brace dari Francesco Camarda selepas jeda. Amorim menilai timnya masih beradaptasi dengan gaya main agresif yang ia usung, jauh berbeda dari pendekatan pragmatis pelatih sebelumnya yakni Max Allegri. Para pemain Milan masih meninggalkan banyak celah saat mencoba pressing tinggi di seluruh lapangan. Amorim mengakui timnya butuh peningkatan kondisi fisik serta pengawasan bola yang lebih baik agar terbiasa dengan filosofi barunya tersebut.
Atletico percepat transfer dari Sancho. Jadon Sancho, winger Inggris berusia 26 tahun, kini berstatus sebagai bebas transfer. Usia kontraknya bersama Manchester United berakhir di Juni 2026. Atletico berusaha mempercepat proses negosiasi gaji, bonus penandatanganan, dan juga durasi kontrak dengannya. Mengingat Sancho saat ini segera menentukan masa depannya agar tak tertinggal kondisi fisik dari calon rekan setimnya. Namun Borussia Dortmund, klub yang membesarkan namanya sebelum dijual ke MU, juga menunjukkan ketertarikan serupa dan punya kedekatan historis yang menarik bagi pemain Inggris tersebut. Persaingan ini mendorong Atletico untuk segera bertemu perwakilan dari Sancho demi menentaskan kesepakatan sebelum Dortmund mengambil alih. Milan versus Chelsea rebutan Gerard Martin. AC Milan semakin serius memburu bek Barcelona yakni Gerard Martin demi memperkuat lini pertahanan yang terlihat rapuh saat imbang 2-2 melawan Celtic. Rossoneri sempat kebobolan 2 gol lebih dahulu akibat kelemahan di sektor belakang. Tawaran awal senilai 20 juta euro kini dinaikkan signifikan menjadi 35 juta euro demi memenangkan persaingan. Namun Chelsea juga mengincar pemain yang sama dan dikenal tak segan mengeluarkan dana besar. Namun Barcelona sendiri memiliki posisi tawar yang kuat. Milan harus bergerak cepat memastikan tawaran cukup menggoda agar kesepakatan bisa disegel sebelum jendela bursa transfer ditutup. Al Nassr mendatangkan Oblak. Al Nassr menjadikan kiper Atletico Madrid yakni Jan Oblak sebagai target utama musim panas ini dengan menyiapkan gaji fantastis 30 juta euro per musim selama 2 tahun plus opsi perpanjangan 12 bulan. Jika Oblak menuntaskan kontrak 3 tahun, ia berpotensi meraup total 90 juta euro, nilai yang membuatnya tergoda untuk pindah ke Arab Saudi. Namun Atletico berada di posisi tawar yang kuat karena kontrak Oblak masih berlaku hingga tahun 2028 dan ia sudah tampil sebanyak 500 kali sejak didatangkan dari Benfica di tahun 2014 dan menjadikannya salah satu pilar utama yang sulit dilepas begitu saja. MU masih cari satu gelandang baru. MU sudah menghabiskan 85 juta pound sterling untuk mendatangkan Andre Santos dan juga Yuri Tillman sebagai gelandang yang baru. Namun dikabarkan mereka belum puas usai ditinggalkan Casemiro dan juga Manuel Ugarte yang sedang mengalami cedera. 3 nama masuk radar. Mancune dari AS Roma sedang dinegosiasikan, Carlos Baleba dari Brighton yang sudah diincar sejak musim lalu, dan Tyler Adam dari Bournemouth sebagai opsi terakhir. MU juga sempat melirik Aurelien Tchouameni dari Real Madrid, namun harga tinggi yang dipatok Los Blancos membuat opsi itu diyakini sulit terwujud. Liverpool lirik Konsikau di tengah minat Juventus. Liverpool ditinggalkan Mo Salah yang hingga sebagai pemain bebas transfer, dan Liverpool mengarahkan pandangan kepada winger Juventus yakni Francesco Conceição sebagai alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan target utama Bradley Barcola yang dibanderol 170 juta euro. Musim lalu Conceição mencetakkan 6 gol dan juga 5 assist dalam 45 pertandingan bersama Juventus yang membelinya permanen dari FC Porto seharga 41 juta euro. Menurut laporan dari Tuttosport dan juga Calcio Mercato, Liverpool telah menjalin komunikasi dengan perwakilan dari sang pemain, namun Juventus tak buru-buru melepasnya kecuali ada tawaran minimal 50 juta euro. Bradley Barcola tolak kontrak baru dari PSG. Bradley Barcola yang musim lalu tampil impresif dengan koleksi 13 gol dan juga 7 assist menolak mentah-mentah tawaran perpanjangan kontrak dari PSG. Meski begitu, klub Prancis tersebut tetap tenang karena kontrak Barcola masih berlaku hingga tahun 2028 dan hanya bersedia melepasnya dengan nilai transfer minimal 17 juta euro dan berpotensi jadi transfer termahal musim panas nanti. Liverpool menjadikan pemain multifungsi ini sebagai target utama pengganti Salah, sementara Bayern Munchen hanya akan bergerak sebagai opsi cadangan jika kehilangan salah satu dari Luis Diaz atau Mikel Olise. Real Madrid resmi tawarkan Diomande kontrak hingga tahun 2031. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan persyaratan pribadi dengan winger RB Leipzig asal Pantai Gading yakni Yan Diomande untuk kontrak 5 tahun ke depan hingga Juni 2031 yang kini tinggal menyelesaikan negosiasi dengan harga klub asal Jerman tersebut. RB Leipzig sempat menolak tawaran sekitar 100 juta euro sehingga Madrid menyiapkan tawaran yang lebih besar hingga 120 juta euro. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, PSG juga sempat ikut bersaing memperebutkan Diomande namun belum berhasil mencapai kata sepakat.
Barcelona coba rayu promote demi Kropi. Setelah pengejaran Julian Alvarez menemui jalan buntu akibat sikap keras kepala dari Atletico Madrid, Barcelona kini menghidupkan kembali minat terhadap striker muda promote yakni Alexander Kropi, yang mencetakkan 13 gol dalam 35 penampilan Liga Inggris musim debutnya usai didatangkan dari Lorient. Klub Catalan ini ingin menguji apakah penolakan promote benar-benar final, meski The Gunners menganggapnya pemain tak tersentuh dan menarik banyak klub Eropa besar lainnya seperti Chelsea, PSG, Arsenal, Bayern Munchen hingga Manchester City. Agen Kropi dari Mosa Sissoko bahkan membantah adanya negosiasi aktif dengan Barcelona saat ini. Juventus kian dekat dengan Colomboani. Juventus menang 1-0 atas Standard League di laga pramusim berkat tendangan bebas dari Fabio Miretti. Hasil yang lebih baik usai sebelumnya ditahan imbang tanpa gol oleh Basel. Luis Openda kini resmi dipinjamkan ke Lyon tanpa opsi permanen dan membuka ruang bagi kedatangan striker baru. Randal Colomboani telah diburu sepanjang bursa transfer, namun Juventus sempat kesulitan memenuhi permintaan dari PSG. Kini kedua klub kembali berkontak di akhir pekan dengan penawaran yang lebih baik lagi. Dikabarkan akan ada kesepakatan pinjaman dengan kewajiban persyaratan senilai 40 juta euro diperkirakan segera dituntaskan dalam waktu yang dekat. Arsenal kejar Bruno Guimaraes lagi. Arsenal semakin serius mengejar kapten Newcastle Bruno Guimaraes dan dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal soal kontrak pribadi dengan sang pemain. Klub London itu siap mengajukan tawaran 70 juta euro dan mengklaim telah mengirim 3 penawaran lisan, meski Newcastle mengaku belum menerima proposal secara resmi. Newcastle yang sudah kehilangan Anthony Gordon ke Barcelona, Sandro Tonali ke Tottenham belum siap melepas kaptennya tersebut. Pelatih Eddie Howe mengaku belum tahu keputusan Bruno meski beberapa kali berbincang dengannya usai Piala Dunia. Manchester United percepat perburuan Baleba. Harga Carlos Baleba dari Brighton dilaporkan turun dari 100 juta euro menjadi 70 juta euro dan membuka kembali peluang MU yang sempat mundur karena bandrolnya terlalu tinggi. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Baleba masih sangat ingin bergabung dengan Manchester United sejak tahun lalu dan kini keputusan tinggal bergantung kepada klub. Selain Baleba, MU juga memantau Kone dari Roma yang diperkirakan bisa didatangkan sekitar 50 juta euro dan sudah mencapai kesepakatan prinsipal soal kontrak pribadi. Namun Roma dikabarkan mulai frustasi menunggu tawaran resmi dari Old Trafford yang belum juga kunjung datang. Real Madrid lirik Bastoni, Inter pasang harga tinggi. Meski sudah mendatangkan Ibrahima Konate, Real Madrid belum menganggap kebutuhan bek tengah terpenuhi dan terus mengevaluasi kemungkinan mendatangkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan, pemain yang dinilai punya keseimbangan usia, pengalaman Liga Champions dan juga ketenangan mengolah bola. Inter hanya tersedia melepasnya dengan tawaran sekitar 70 juta euro dan tak berada dalam posisi tertekan menjual sang pemain. Hingga kini belum ada kontak resmi antara kedua klub, meski pembicaraan internal terus berlangsung di kubu Real Madrid yang harus cermat mengalokasikan dana usai belanja besar musim ini. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out!